Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak anak 7 dengan judul budaya positif. Semoga dalam kegiatan ini kita diberi kesehatan semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita di jalan kebenaran, yaitu Adinul Islam. Ibu-ibu yang berbahagia, saya sebagai pembicara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada pemaparan, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan kegiatan aksi nyata dalam guru penggerak anak 7 dengan judul budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Nur Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, Sarjana Pendidikan, Guru PAUD TK Bunga Harapan 2, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan mengimbaskan aksinya diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari di Guru Penggerak Angkatan 7. Latar belakang atau kenapa saya lakukan aksi nyata, yaitu saya ingin mengimbaskan apa yang telah saya pelajari di dalam guru penggerak, dan saya ingin mengimplementasikan apa sih tujuan dari aksi nyata saya. Yang pertama yaitu saya ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua yaitu menciptakan disiplin positif pada murid melalui penerapan keyakinan kelas. Selanjutnya saya juga berharap dapat mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di lingkungan kelas, serta dapat menciptakan karakter di mana budaya positif akan tumbuh dan berkembang jika kita mau mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita menerapkan kepada anak didik dan mengajak lingkungan sekolah untuk menerapkan disiplin positif. Sebelum saya memulai aksi nyata, kita ice breaking dulu ya. Ibu-ibu dimohon untuk berdiri.
Terima kasih untuk ice breaking dan olah tubuhnya tadi ya. Masih semangat Bu? Oke, tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang modul 1.4 budaya positif, di mana kita bisa mengambil contoh dari seorang petani. Kita diibaratkan sebagai seorang petani di mana dia hanya menanamnya padinya saja, memberikan pupuk serta membasmi ulat-ulat yang ada di sekelilingnya. Itu juga diibaratkan sebagai kita hanya sebagai seorang pendidik yang bisa mengarahkan tumbuh kembangnya anak, memberi pendidikan, memberi pengajaran, bukan harus menuntut anak menjadi anak yang pintar sesuai dengan keinginan kita. Apa sih budaya positif itu? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Iya, itu adalah budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, budaya positif ini perlu dibangun dalam suatu kelas. Budaya positif yang harus ada dan bisa ditumbuh kembangkan di dalam kelas kita atau di lembaga kita, salah satunya atau contohnya sebagai berikut. Budaya positif, aku malu jika datang terlambat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai pendidik juga sering ya Bu datang terlambat. Karena kita mempunyai suatu alasan. Kalau sekali atau dua kali mungkin bisa dimaklumi. Kalau sering-sering ya kebiasaan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya malu jika tidak mau belajar. Ini budaya positif ini bisa diterapkan kepada pendidik dan juga pada anak didik kita. Jadi anak-anak itu ditumbuhkan budaya positifnya, ditanamkan. Aku malu jika datang terlambat. Aku malu jika tidak mau belajar. Aku malu tidak mau mengerjakan tugas.
aku malu tidak ikut upacara, dan aku pun malu jika aku berbohong. Selanjutnya, aku pun malu tidak bisa bertata krama, sopan dan santun. Nah, biasanya anak-anak kecil itu terbiasa dengan lingkungannya, apalagi yang rumahnya itu dekat dengan warkop. Biasanya anak-anak itu ucapannya biasanya itu sesuai dengan lingkungan sehari-harinya. Kadang berbicara yang tidak baik dan kata-kata kotor itu sering terjadi, sering diucapkan. Nah, dengan adanya budaya positif ini, kami selaku pendidik ingin menerapkan dalam kebiasaan dan juga ingin meminimalisir ucapan-ucapan kasar atau ucapan-ucapan yang kurang sopan itu. Jadi apabila kita mendengar langsung ataupun dari temannya, misalnya, Bu, si ini loh tadi berbicara kok. Di situ kita harus sebagai pendidik kita harus mengajari bahwa ini tidak baik, ini tidak boleh dicontoh. Selanjutnya yaitu tidak menjaga kebersihan. Kita sebagai pendidik PAUD diharapkan untuk selalu membiasakan anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya. Kita memberikan tempat sampah di kelas-kelas kita. Sudah menyediakan tempat sampah semua, Bu? Alhamdulillah. Marah-marah, gampang emosi, dan moodnya itu pagi, siang, sore itu berbeda. Itu adalah ciri khas dari anak PAUD. Jadi ketika ada anak marah, kita sebagai pendidik harus bisa menjadi penengah, bisa menjadi pelembut bagi anak didik kita agar si anak tidak marah. Selanjutnya, aku malu jika tidak sabar menunggu giliran. Nah, ini sering sekali di kelas kita ya, Bu. Anak itu kalau disuruh antri itu Masya Allah, kadang itu antri cuma 1 menit, beberapa menit kemudian tidak bisa terkontrol. Oleh sebab itu kita sebagai pendidik harus ekstra sabar, bisa melatih anak agar antri dan sabar menunggu giliran. Di dalam budaya positif itu ada 6 materi atau 6 lingkup. Salah satunya yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya restitusi posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia, serta restitusi segitiga restitusi. Di dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu ada nilai atau teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana beliau mengilusikan bahwa guru dapat mengontrol murid, bisa mengontrol kelas kita agar kelas kita bisa aman, nyaman, dan kondusif. Diilusikan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Selanjutnya yaitu dari teori kontrol William Glasser, yaitu mengilusikan bahwa orang dewasa tidak berhak untuk memaksa, karena anak itu diibaratkan sebagai kertas kosong dan tidak boleh dipaksa untuk sesuai dengan keinginan kita. Di dalam teori kontrol itu ada stimulus respon yang berlawanan dengan teori kontrol. Pandangan tentang dunia kita aslinya apa sih? Nah, di sini stimulus respon tentang dunia. Bedanya yaitu
anak didik kita. Padahal di dalam realita atau di dalam kenyataannya itu anak-anak itu mempunyai karakteristik berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Semua anak itu kita lihat itu sama. Padahal setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Kita sebagai pendidik kadang-kadang mengubah anak didik kita itu sesuai dengan mindset kita atau sesuai dengan keinginan kita. Padahal tidak semua pandangan anak-anak itu sama dengan pandangan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang tidak diperbolehkan, dan seharusnya kita sebagai pendidik itu harus menanyai apa sih tujuan melakukan itu. Kadang anak-anak itu mempunyai alasan dan tujuan sendiri-sendiri. Selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Seakan-akan kita itu bisa mengontrol orang lain, padahal semua orang itu tidak mau dikontrol kita. Pemaksaan. Nah, sering kita itu memaksa harus sesuai dengan kita, padahal itu tidak bisa. Kita itu harus kolaborasi dulu untuk menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan kondusif. Model berpikir kita juga harus luas, tidak boleh kita itu harus memaksakan pendapat kita. Di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita sebagai pendidik itu istilahnya kadang kita itu ingin dilihat menjadi orang yang baik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan, ya. Sedangkan apa sih peraturan itu? Sesuatu yang harus dipatuhi. Terima kasih Bu Lutfi. Peraturan itu sudah ada dan terstruktur dari lembaga kita, dan kadang-kadang peraturan itu biasanya kalau peraturan itu mesti kurang dipatuhi. Untuk meminimalisir agar peraturan itu bisa dipatuhi, sebab itu kita melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan kelas. Kita mulai dari hal yang kecil saja. Ini keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Aslinya itu kan ada peraturan. Peraturan ini kan bersifat universal. Untuk mewujudkan bahwa peraturan ini tercapai dan diikuti bersama, kita membuat kelas kecil, yaitu keyakinan kelas masing-masing. Dengan adanya keyakinan kelas ini di setiap kelas itu dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu, profil pelajar Pancasila itu apa? Oke, terima kasih. Ini diingatkan lagi ya, profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah. Selanjutnya yaitu berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini bisa ditanamkan kepada anak, dan dengan adanya keyakinan kelas itu kita dapat mewujudkan profil pelajar
Pancasila. Pembentukan keyakinan kelas yang ada di lembaga atau sekolah kita. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kalau peraturan itu sudah ditulis, sudah disepakati oleh kepala sekolah, dewan guru, yayasan, dan komite. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan terbiasa, dapat menyalurkan pendapatnya serta bersedia meninjau kembali dan bisa merefleksi dirinya sendiri. Ini adalah contoh keyakinan kelas saya yang sudah saya imbaskan kepada anak didik saya. Keyakinan kelas yaitu kita memberikan anak-anak itu secari kertas berwarna, bisa berwarna macam-macam, dan di situ untuk anak yang sudah bisa menulis sendiri, dan bagi anak yang belum bisa menulis kita tanyai dan kita bantu apa yang jadi keinginan atau pendapatnya. Salah satunya di sini tuh ada, kan di kelas itu misalnya ada 20 anak. Jadi kita pilah-pilah. Ini yang termasuk di mana, dan kadang semua anak itu ada beberapa anak itu pendapatnya berbeda, ada juga anak yang pendapatnya sama. Jadi kita kumpulkan. Setelah itu kita berkolaborasi dengan anak didik kita. Ini keyakinan kelas ini sudah ditempel dan dipahamkan serta disepakati bersama antara guru dan siswa. Selanjutnya besok lagi kita ucap kita tanyakan, kita biasakan lagi. Kemarin itu kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita sudah nempel ini keyakinan kelas anak ini seperti apa. Nah, besoknya lagi kita ingatkan dan kita biasakan. Kita sebagai guru itu harus bisa mengawasi berlangsungnya budaya positif, bisa memberikan solusi disiplin siswa, dan juga bisa melakukan dorongan untuk melakukan budaya positif dengan cara selalu mengingatkan anak-anak keyakinan kelas kita seperti apa. Kelas yang sudah kami sepakati di kelas kelompok A, yaitu yang pertama disiplin waktu, di mana kita sebagai pendidik harus membiasakan anak didik kita disiplin waktu. Misalnya kita kesepakatan jam 7.15 menit atau jam 7.30 menit kita berada di dalam kelas, bahwa anak-anak sebelum jam itu sudah masuk. Yang kedua, tahan emosi, tidak boleh marah. Emosinya itu kadang tidak terkontrol. Oleh sebab itu keyakinan kelas yang ada di kelas saya yaitu tahan emosi, tidak boleh marah. Selanjutnya yaitu di situ anak-anak harus bisa sabar antri menunggu giliran. Setelah kita tadi melaksanakan keyakinan kelas dengan meminta pendapat anak didik kita dan juga membiasakan untuk menerapkan keyakinan kelas kita. Nah, kita sebagai pendidik di kelas sudah baik, sudah aman, sudah menyenangkan dan kondusif, agar anak-anak tidak terkontaminasi dengan pengaruh dari luar. Kita seharusnya meminta kepada wali murid untuk sosialisasi agar keyakinan kelas kita di sekolah, di rumah itu bisa
membiasakan. Nah, ini adalah contoh sosialisasi saya bersama pengurus paguyuban. Saya mengharapkan semua anak didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter, berbudaya, dan bisa menjaga dirinya sendiri agar tidak berbuat yang salah. Kadang anak-anak itu, ya namanya anak-anak kan mesti melakukan kesalahan. Kalau dibilang wajar ya, memang anak kecil itu wajar melakukan kesalahan. Kalau orang dewasa itu baru tidak wajar atau kurang ajar. Nah, anak-anak ini untuk bisa menjadi pribadi yang berkarakter, kita sebagai pendidik harus bisa membiasakan yang positif. Selanjutnya yaitu materi dari budaya positif itu tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia yang mungkin dan bahkan sering kita alami sebagai pendidik. Saya bacakan pertanyaannya. Misalnya kita ibaratkan ada di dalam kelas itu namanya Bu Ambar. Beliau guru wali kelas TKA dan sedang bingung menghadapi salah satu muridnya. Kenapa? Salah satu muridnya ini kita ibaratkan namanya Doni. Nah, salah satu masalah yaitu anak-anak kelompok A itu mengeluhkan bahwa Doni ini seringkali meminta bekal makan siang dengan cara memaksa. Sekarang jika kita menghadapi situasi itu, menurut panjenengan semua, kira-kira kita akan melakukan apa ya? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Oke, terima kasih. Menurut saya juga saya sangat setuju apa kata Bulut. Kita itu sebagai guru juga bisa sebagai teman juga lebih bagus. Karena apa? Kalau kita diposisikan sebagai teman itu kita bisa saling sharing, saling bisa dicurhati anak kalau di rumah ada masalah, di sekolahan juga lagi bertengkar sama temannya, biasanya kan bercerita sama gurunya. Kalau gurunya itu baik, bisa jadi teman ngobrol kan, bisa dekat sama murid itu menurut saya. Tapi ya ada batasannya juga sebagai guru ya harus punya tata krama sebagai murid sama gurunya. Kita juga menasihati kalau muridnya salah ya kita nasihati, kita tegur dengan baik. Kalau muridnya berlaku baik ya kita kasih reward atau applause, dukungan, kita sanjung kalau berbuat baik, melakukan kebaikan, nah seperti itu. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, kalau di taman kanak-kanak ya lebih baik jadi teman. Karena apa? Anak-anak kecil itu kan
mereka itu maunya kita itu membaur, bukan ditunjuk atau bukan itu kalau menurut saya ya lebih baik jadi teman supaya bisa merangkul anak-anak, bisa dekat dengan anak-anak, bisa mengutarakan apa isi hati anak-anak itu dengan apa ya, dengan tanpa batas ya, mungkin begitu saja, tapi ya itu tetap ada etikanya, ada batasannya, itu aja. Menurut saya dari 5 posisi kontrol tersebut, saya memilih menjadi manajer. Kenapa menjadi manajer? Manajer itu bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau juga, tetapi juga tidak sebagai penghukum. Kalau penghukum saya kurang setuju, apalagi membuat merasa bersalah pada anak, karena memiliki efek yang menurut saya akan sampai dewasa akan dikenang. Kalau sebagai manajer saya kan bisa berdiskusi dengan anak-anak juga. Apabila anak-anak itu ada kesulitan, saya juga bisa membantu. Dan tidak hanya itu saja, karena anak-anak ini kan kalau playgroup itu masih membutuhkan motivasi dari orang tuanya juga. Jadi sebagai manajer saya juga bisa sharing kepada teman-teman, sebagai orang tua wali murid juga, sikap atau perilaku anak-anak selama di sekolahan. Dan untuk sebagai manajer saya bisa memantau kegiatan anak-anak di sekolahan, di kelas, dan melaporkan kepada wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tutus ingin menyampaikan pendapat saya. Menurut saya sebagai guru akan menanyakan pada anak tersebut, pada Doni, kenapa meminta jajan kepada teman-temannya. Mungkin jawabannya bermacam-macam. Salah satunya, saya nggak suka bekal yang dibawa mama saya. Mungkin seperti itu ya. Terus tidak hanya anaknya yang saya panggil. Pulang sekolah, anak tersebut akan dijemput oleh orang tuanya. Saya akan mengajak sharing mamanya. Kalau anaknya di kelas itu seperti ini, banyak makanan teman-temannya yang diminta, bahkan banyak protes dari teman-temannya bahwa Doni ini sering meminta makanan kepada anak-anak atau teman-temannya. Jadi biar orang tuanya juga tahu tingkah laku anak tersebut di sekolahan. Terima kasih. Ada pendapat yang lain? Bu Siti? Bu Win? Iya. Bu Win, monggo. Silakan Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Win punya pendapat. Kenapa Mas Doni sering minta makanan pada temannya? Mungkin dari rumah belum dibikinkan ibunya sarapan sehingga perutnya lapar. Iya. Terima kasih Bu Win untuk sharingnya. Iya, kadang-kadang yang namanya anak itu tidak suka dengan bekalnya. Nah, itu kita sebagai pendidik tidak boleh langsung menghukum anak. Kamu ini salah. Nah, kita harus mencari solusi. Kita kan tidak tahu alasannya anak itu seperti apa. Nah, sebagai manusia, anak-anak tadi kan yang namanya juga kebutuhan dasar manusia itu kan berbeda. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa tahu bahwa anak tadi itu alasannya apa. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid yang dilakukan murid untuk
kebutuhan dasarnya itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu tadi anak-anak itu kan tadi kan tidak mau makan, tidak. Anak tadi kan meminta bekal temannya. Yang namanya kebutuhan dasar manusia itu kan ada kata lapar. Mungkin anak tadi itu lapar dan ingin apa? Ingin makan jajan seperti temannya. Makanya dia itu langsung merampas. Yang namanya anak itu kan kalau sudah mau kan langsung dirampas, tidak permisi dulu. Nah, kita sebagai pendidik itu harus bisa mengarahkan bahwa kita boleh meminta teman, tapi harus permisi dulu, gak boleh langsung merampas. Kalau merampas kita biasakan, pertama boleh, kedua boleh. Nah, itu akan menjadi kebiasaan dan itu akan berakibat negatif. Bisa-bisa itu apa yang kita kan mengajar di PAUD. Kalau itu dibiasakan, kekhawatiran kita ketika dewasa karakter seperti itu kan ikut sampai dia dewasa. Selanjutnya, setiap anak itu ingin memperoleh cinta dan kasih sayang. Mungkin saja tadi Doni itu melakukan itu karena dia ingin diperhatikan. Nah, enggak Bu, anak itu aktifnya itu karena dia itu ingin diperhatikan. Mungkin di rumahnya itu mamanya tidak mau memperhatikan atau cuek, atau barangkali di rumah itu mamanya kerja sampai sore dan dia merasa dia itu sendirian. Nah, ya kurang diperhatikan. Jadi dia meluapkan emosinya. Dia ingin diberi cinta dan kasih sayang lebih dari gurunya. Nah, itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar itu selanjutnya yaitu mungkin anak tadi itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mencari kebebasan. Dia ingin bebas. Iya, dia ingin menjadi orang yang istilahnya kuat, bahwa ini loh saya. Jadi dia itu semena-mena, tak ambil aja jajanmu. Kamu berani tak? Kamu berani tak? Biasanya kan gitu ya Bu ya. Kamu berani tak? Anak yang yang lemah lembut itu biasanya itu ambilan kayak gitu ya Bu ya. Pasrah dengan keadaannya. Nah, mungkin Doni tadi itu ingin menunjukkan jati dirinya. Aku ingin jadi pemimpin. Nah, itu. Selanjutnya, mungkin Doni tadi itu juga ingin mendapatkan kesenangan. Semakin dia mengambil makanan, ada anak kan yang menangis ya Bu ya. Dia mungkin merasa aku senang, teman nangis seperti itu. Nah, ini dia juga ingin menunjukkan bahwa aku adalah orang yang hebat, aku adalah orang yang kuat, tidak ada orang yang bisa melawan saya. Nah, kayak gitu. Jadi kita sebagai pendidik apabila ada kasus yang seperti Doni tadi, diharapkan kita itu bisa mencari solusi dan juga bisa menerima, tidak langsung menjadi penghukum. Selanjutnya, tadi kan saya sudah bilang sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh bertindak sebagai penghukum. Di dalam budaya positif itu ada beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu kita diarahkan menjadi pendidik yang mendapatkan 5 posisi kontrol. Yang salah satunya yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, guru juga bisa sebagai pemantau
sebagai penghukum itu biasanya suaranya itu agak tinggi dan lantang. Langsung apabila ada anak yang terlambat, langsung di stop. Hei, kenapa kamu kok terlambat? Itu namanya penghukum. Dan kita sebagai pendidik tidak boleh langsung menanyakan, hei, sampai ini kenapa kok kari? Kenapa kamu terlambat? Itu tidak boleh. Kita sebagai pendidik, apalagi kita sebagai seorang pendidik PAUD, kita harus bisa memposisikan diri. Jangan langsung menjadi pendidik yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kenapa kita tidak boleh menjadi seorang penghukum? Ini ada hasilnya atau dampak dari posisi kita sebagai penghukum. Kemungkinan murid kita itu akan marah dan tidak mau masuk kelas. Yang kedua, dia akan mendendam. Kalau mendendam, cenderung dia diam. Tapi ketika ada kalanya unek-uneknya ini tidak bisa terluapkan, kadang anak-anak itu bisa melukai dirinya sendiri, bisa melukai temannya, dan juga bisa melukai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya kalau kita di kelas, mungkin ya Bu, kadang kita itu tidak sadar kalau kita itu marah-marah. Kita dari rumah ada masalah misalnya, terus di sekolah ada anak yang usir, secara spontanitas kita langsung, kamu itu, secara tidak langsung anak ini mendendam. Ketika disuruh mengerjakan, dia mengerjakan, masih mengerjakan. Mungkin dia langsung nyoret-nyoret bukunya, disobek-sobek. Ada yang seperti itu, Bu? Tidak? Ada? Ini kadang ya, namanya anak-anak ini juga di kelas kita mungkin ada. Selanjutnya, guru sebagai atau pendidik sebagai pembuat rasa bersalah. Di dalam posisi ini, guru itu biasanya bersifat lembut, tapi nosok gitu Bu, menusuk dalam hati. Kadang-kadang itu gini, kayak tadi ya Bu Rahma ya, di kelas saya dengan Bu Rahma. Nah, kamu nggak kasihan tak sama Bu Guru? Bu Guru loh sudah nyuruh baik-baik, aslinya tadi itu sudah marah-marah. Terus kita sebagai pendidik itu apa ya, bersuara yang agak lembut sedikit dengan memelas. Nah, kamu kasihan tak sama Bu Guru? Bu Guru lo sudah capek, tadi kan sudah dibilangin jangan seperti ini loh, kamu kok melakukan itu. Secara tidak langsung anak-anak itu langsung, loh kok Bu Guru kok sedih ya, oh Bu Guru kok itu ya merenung ya, mungkin aku yang salah. Itu tadi ada anak kita, anak didik kita seperti itu. Tadi itu muser Bu. Setelah itu kita omongi seperti itu langsung diam. Kadang kita sebagai guru itu juga sebagai pembuat merasa bersalah. Di dalam guru pembuat merasa bersalah ini juga ada hasilnya. Ketika kita memposisikan diri menjadi guru pembuat rasa bersalah, itu kadang-kadang itu anak-anak merasa bersalah. Oh, ya Allah, iya ya, aku tadi mengecewakan Bu Guruku. Oh iya ya, aku kok tadi kenapa aku kok tadi menyusahkan Bu Guru. Nah, dia merasa gagal, dia merasa bersalah, dan kadang-kadang itu dia itu tidak sengaja itu langsung menangis, meluapkan emosinya, menangis sendiri. Nah itu kadang-kadang selanjutnya yaitu kita sebagai pendidik juga memposisikan diri menjadi
sebagai temannya. Nah, kadang-kadang yang namanya guru itu juga harus bisa memposisikan diri sebagai teman, bisa menjadi teman curhat, bisa menjadi teman bermain. Tapi di sini juga ada hal atau hasil dari memposisikan diri sebagai teman. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Iya, muridnya akan senang karena, oh, guruku enak ya, bisa menjadi temanku, bisa menjadi tempat curhatku, seperti itu. Nah, bila ada masalah di rumah atau di sekolah, anak-anak itu cenderung mendekat dan menceritakan apa yang dia rasakan. Tetapi kadang kalau kita dekat dengan anak, kita tidak disegani atau tidak dihormati anak-anak. Kita itu ingin berbicara yang serius. Nah, kadang-kadang anak-anak menganggapnya bercanda, seperti itu. Di sini guru juga bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Dia hanya mengawasi proses pembelajaran. Dia mengawasi gerak dan tingkah laku anak kelas. Nah, terus kadang-kadang ada yang bertanya, guru itu menanyakan, apa yang kamu lakukan? Kamu sedang apa ini? Nah, itu guru sebagai pemantau. Hasil dari guru sebagai pemantau yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Misalnya, hasilnya guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak marah dan tidak menjadi pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, guru memposisikan sebagai manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atau permasalahan yang dia alami. Tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Nah, kita sebagai pendidik itu membimbing murid untuk mengatur dirinya, bukan untuk memisahkan teman atau kelompok belajarnya. Nah, di sini kita perlu berdiskusi serta melakukan restitusi. Di situ ada 5 posisi kontrol. Yang satu tadi apa, Bu? Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Guru sebagai manajer. Satu lagi apa, Bu? Pembuat rasa bersalah. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi kan ada 5 posisi kontrol. Sekarang posisi manakah yang akan kita pilih sebagai pendidik? Monggo barangkali ada yang mau sharing. Siapa yang mau? Oke, kata Bu Tutus ingin mengutarakan pendapatnya bahwa satu-satu
Kira-kira jika Bu Lutfi sebagai seorang pendidik, posisi mana yang jenengan pilih Bu Lutfi? Saya sebagai pendidik, menurut saya posisi yang saya pilih adalah saya sebagai teman. Karena menurut saya kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman belajar anak, maka anak akan merasa lebih nyaman. Anak bisa istilahnya belajar dengan kondisi yang menyenangkan, tetapi kita juga tetap harus mengawasi anak, karena anak kan masih istilahnya pemikirannya kan masih belum bisa membedakan, istilahnya bisa membedakan yang benar sama yang salah. Terkadang bisa, tapi terkadang enggak. Nah, salah satunya itu kan saya posisikan sebagai teman, tapi harus mengkontrol anak. Karena kalau kita nggak ngontrol, maka ya anak akan nggak tahu batasan kepada gurunya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya ya. Tadi ada yang sudah memilih sebagai teman, ada yang sudah memilih sebagai pemantau, ada yang memilih sebagai manajer. Jika kita memilih jadi teman itu apakah salah? Tidak. Apakah kita memilih menjadi pembuat rasa bersalah itu salah? Tidak. Apakah kita memilih menjadi manajer itu salah? Aslinya semua guru itu bisa dan boleh memposisikan dirinya sebagai penghukum dengan batasan tertentu agar anak bisa memahami bahwa ini itu salah, ini itu tidak baik. Yang kedua, anak kita juga bisa boleh menjadi temannya, kita juga bisa menjadi pemantau. Harus bisa memposisikan diri kita itu dengan baik, tidak melulu kita itu harus jadi temannya saja, tidak. Selanjutnya Bu, yang paling baik di antara 5 tadi itu kita seharusnya diposisikan guru sebagai manajer. Kalau jadi manajer itu kita itu bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Pemimpin pembelajaran itu tidak harus jadi kepala sekolah. Kita harus bisa memposisikan diri kita. Kita harus bisa jadi seorang pemimpin. Di situ guru juga harus bisa menjadi teladan yang baik untuk anak didiknya. Kita misalnya suruh antri. Nah, kita sendiri kadang itu tidak, istilahnya kita tidak misalnya ada anak antri sudah baris, ternyata kita sendiri yang melakukan kesalahan, atau sudah baris waktunya nomor 1 ini misalnya Hana nomor 1, ternyata waktu ngaji itu kita memanggil bukan Hana, misalnya Gilang. Nah, Gilang yang maju, berarti ini adalah contoh yang tidak baik. Kita harus utamakan bahwa ini loh disiplin yang baik. Kita juga harus bisa menjadi teladan yang baik untuk anak didik kita. Contohnya, kita membuang sampah sembarangan. Jenenge wong ya Bu, namanya orang. Kita itu lupa kalau kita itu makan. Pertama itu makan dengan berdiri. Anak-anak itu kan kita suruh makan dengan tangan kanan, makan sambil duduk, kan seperti itu. Ternyata kita itu enak makan sambil jalan-jalan. Nah, setelah itu kita itu buang sampah sembarangan, plung, tidak di tempat sampah. Ini juga
tidak dilakukan seorang pendidik. Kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak didik kita. Setelah kita memberikan contoh yang baik, kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama misalnya disiplin waktu. Anak-anak disiplin waktu ya. Kita biasakan misalnya masuknya 7:30, tet 7:30. Kita biasakan sebelum pulang itu kita pesan sama anak-anak, nah besok tidak boleh datang terlambat. Nah, kesepakatan yang kedua, tidak boleh marah-marah, sabar menunggu giliran, tidak boleh usil sama temannya. Nah, juga kita harus membiasakan anak-anak itu tanggung jawab, menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Nah, untuk anak PAUD itu kan punya alatnya sendiri-sendiri. Nah, alat yang digunakan itu setelah digunakan juga harus dikembalikan ke tempatnya. Nah, setelah itu sudah disepakati kesepakatan kelas. Kita harus bisa menghargai. Nah, kan kesepakatan kelas itu setiap anak kan berbeda-beda. Kita harus bisa menghargai pendapat anak didik kita. Kita tidak boleh harus ini, gak boleh kayak gitu. Nah, tidak boleh ya Bu. Selanjutnya, setelah kita sudah menyepakati kesepakatan kelas, menghargai pendapat, kita juga harus membangun komunikasi. Seperti tadi ya Bu, kita harus bisa merangkul wali murid. Nah, dengan cara apa? Sosialisasi keyakinan kelas. Setelah itu, nah kan sudah tertata dengan rapi. Kita memberikan reward atau apresiasi kepada anak didik kita. Siapa yang sering datang tepat waktu nanti dikasih bintang. Siapa yang hari ini mau mengerjakan tugasnya sampai selesai, kita kasih bintang atau reward. Nah, yang tidak di dalam kelas itu mau mengikuti aturan dan sabar menunggu giliran, kita juga kasih reward. Nah, dengan adanya guru sebagai manajer, guru menjadi tauladan yang baik, adanya kesepakatan kelas, saling menghargai, kolaborasi antara wali murid, kepala sekolah, dewan guru, dan warga sekitar, serta adanya apresiasi, kita mengharapkan budaya positif itu tumbuh dan berkembang di lingkungan kelas dan sekolah kita. Siapa sih Bu yang tidak mau kelasnya itu disiplin? Ada yang tidak mau tak Bu? Nah, semua kan menginginkan bahwa kelas saya itu kelas yang nyaman. Nah, sekolah saya menjadi sekolah yang favorit dan inovatif. Selanjutnya yaitu ada segitiga restitusi. Pernah mendengar segitiga restitusi Bu? Belum? Nah, di dalam guru penggerak itu kita diberikan materi tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada tiga sisi. Yang pertama menstabilkan identitas. Di sini biasanya sebagai pendidik itu kadang-kadang gini, dia itu menanyakan anak. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dan nah, kamu bukan orang satu-satunya yang pernah ada di posisi itu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kan sebagai pendidik itu menanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Seperti tadi kasus
mana kita sepakati bersama nilai-nilai apa yang harus kita kembangkan. Nah, terus anak-anak kita tanya, kamu ingin jadi apa? Kamu ingin jadi seperti apa? Nah, secara tidak langsung anak-anak akan menjawab sesuai dengan keinginannya. Nah, ini tadi penjabaran dari menstabilkan identitas, di mana dari bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang dia merasa gagal menjadi anak yang sukses. Nah, selanjutnya yaitu sisi validasi. Sisi validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruknya, pasti memiliki maksud dan tujuan. Kita sebagai seorang guru harus memahami posisi kontrol kita sebagai pendidik untuk memberikan teori stimulus respon. Nah, selanjutnya yaitu sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas ini sama dengan penjabaran yang tadi, yaitu kita harus menanyakan dulu kepada anak didik kita serta mensepakati gimana sih keyakinan atau kesepakatan kelas kita agar kelas kita itu menjadi kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke. Nah, sebelum kita melihat video restitusi, kita tebak teka-teki dulu ya, Bu. Nah, biar kita lebih semangat. Masih semangat, Bu? Ngantuk? Biar tidak ngantuk, kita tebak teka-teki gambar. Kira-kira buah-buahan apa ya ini? Apa? Oke, tepuk tangan untuk Mama Alesya. Yang kedua ada teka-teki tebak gambar nama buah-buahan. Ada huruf M dan juga ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira apa ya? Oke, berarti nggak ngantuk ya, Bu? Selanjutnya ada gambar bel dan ada gambar balon. Kira-kira buah apa ya? Apa? Oke. Anak ganteng Mas Aleska suka buah melon? Suka. Oke. Lanjut. Ada apa ini? Kira-kira buah apa ya? Oke, mangga. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu kita melihat video. Sayang Allah, dua sayang Rasulullah, tiga Al-Quran kitabku, satu
Kafi, tadi Bu Nur lihat Mas Kafi dorong temannya waktu antri ngaji. Benar? Oke. Mas Kafi, boleh kan dorong temannya? Enggak. Tapi kenapa Mas Kafi tadi kok dorong temannya? Mau duluan ngaji. Mas Kafi masih ingat aturan main di kelas kita? Yang pertama, antri dan sabar menunggu giliran. Nah, yang kedua, tidak boleh Oke. Kalau Mas Kafi tadi mau duluan terus dorong temannya waktu antri ngaji, itu Mas Kafi benar atau salah? Salah. Nah, kalau salah berarti Mas Kafi harus apa? Minta maaf. Oke. Tadi sudah minta maaf. Besok diulangi lagi apa enggak? Besok diulangi lagi dorong temannya? Enggak. Kalau dorong lagi berarti telinga sama hatinya Mas Kafi diisi apa? Setan. Mau kan jadi temannya setan? Enggak mau. Mas Kafi, tadi waktu istirahat Mas Kafi buang apa ya? Buang bungkus jajan? Di mana? Di tempat sembarangan. Nah, Mas Kafi tadi benar lihat juga ada temannya yang ngasih tahu. Siapa itu? Mbak Arsila. Mbak Arsila ngasih tahu gimana tadi? Nggak boleh buang sampah sembarangan. Berarti Mbak Arsila teman yang baik ya? Soalnya mau mengingatkan Mas Kafi. Oke. Mas Kafi, kalau buang sampah sembarangan itu jempol apa jempit? Jempit. Kalau boleh tahu, kalau buang sampah sembarangan itu mengakibatkan apa ya? Banjir. Terus? Sampahnya banyak. Terus? Di rumah-rumah banyak banget sampahnya. Mau Kak Kafi di rumahnya ada tikusnya? Enggak mau. Rumahnya Mas Kafi besar. Bersih? Oke. Biar jadi anak jempol, Mas Kafi harus buang sampah pada teman. Pada tempat. Oke. Mau tak kelasnya bersih? Oke. Biar tidak bau sampah. Oke. Mas Kafi besok boleh makan lagi? Janji ya? Kita dulu. Oke. Biar jadi anak jempol mulai hari ini harus sabar. Kalau mau marah-marah dadanya dipegang. Bilang apa? Astagfirullah. Terima kasih Mas Kafi. Alhamdulillah kita sudah menyimak video segitiga restitusi. Kira-kira pernahkah panjenengan semua berada di posisi itu? Oke. Namanya juga pendidik ya Bu, dan anak didik kita itu anak yang unik. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat dari pemaparan saya tentang budaya positif. Saya kembalikan kepada moderator. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillah kegiatan aksi nyata hari ini
dapat berjalan dengan lancar, dan semoga dalam kegiatan ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang disampaikan tadi, salah satunya yaitu keyakinan kelas. Bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas yang ideal untuk anak kelompok bermain, sedangkan mereka itu rasa tanggung jawabnya saja masih kurang dibandingkan jenjang pendidikan yang lain. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Tutus. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana menerapkan keyakinan kelas yang ideal bagi kelompok usia bermain. Yang pertama kita tanyakan dulu, anak-anak apa keyakinan kelas ini enaknya seperti apa? Anak-anak ditanyai satu-satu, kita mendampingi dan kita yang menulis. Nah, kira-kira kelompok bermain sudah bisa menulis kan Bu Tutus? Nah, kalau belum berarti kita yang menulis dengan memberikan kertas warna-warni. Setelah kita sepakati, nah, kita tempel di mading. Nah, kita ulas lagi. Anak-anak, kesepakatan kelas kita itu seperti ini. Nah, setelah itu kita sebagai pendidik itu bukan hanya hari itu saja. Hari selanjutnya kita harus bisa istilahnya membiasakan anak-anak keyakinan kelas kita seperti apa. Nah, untuk anak usia dini, baik itu kelompok bermain atau TKA, sering bisa menangkap daya ingatnya masih kuat. Jadi kalau kita biasakan, kita ucapkan keyakinan kelas yang pertama, 1 apa, 2 apa, 3 apa, insya Allah anak-anak bisa hafal dan bisa terlatih. Nah, kita sebagai pendidik juga harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anak didik kita. Seperti itu Bu Tutus. Oke. Nah, saya kira ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah. Masih semangat Bu? Oke. Senyum dulu bunda-bunda cantik. Salam sehat dan bahagia. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ibu-ibu semuanya. Terima kasih, acara demi acara sudah berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Anak-anak
tidak boleh marah. Selanjutnya, sabar menunggu jempol, sabar menunggu giliran. Tidak boleh nyerah. Harus antri. Kalau nyerobot berarti tidak baik kata Mbak Arsila jempol. Selanjutnya apa ya? Jaga kebersihan. Oke, kalau jaga kebersihan berarti anak-anak buang sampah di mana? Di tempat sampah jempol. Selanjutnya yang terakhir. Nah, keyakinan kelas kita yaitu tanggung jawab. Pinter Mas Rumi, tanggung jawab. Kalau tanggung jawab berarti kalau mengerjakan tugas boleh tidak dikerjakan? Boleh bantu temannya? Siapa yang pengen jadi anak jempol? Anak kelompok A? Oke, lagi anak kelompok A? Oke. Dalam pendidikan guru penggerak itu